Muharram 2016 yang diselenggarakan oleh Ustaz Kiai Haji Dr. Taufiq Fiqh dengan tema kajian kemudian surah Al-Ankabut. Untuk itu mari kita persiapkan diri kita untuk mendengarkan sama beliau. Namun sebelumnya mari kita awali dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ustaz Tafadhol Masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa hadana li dinihil qawim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Jamaah salat zuhur rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Senin pertama, Senin perdana di tahun 2016, Allah pertemukan kembali kita dalam keadaan sehat walafiat dan kita dapat menjalankan kewajiban kita, tugas kita dalam rangka hablum minallah dan dalam rangka hablum minan nas. Mudah-mudahan kedua tugas mulia itu dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya sehingga kita layak mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kemuliaan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam kita sampaikan kepada manusia mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bangga menjadi umat Rasulullah. Kebanggaan itu kita implementasikan dengan berusaha meneladani setiap langkah-langkah beliau, mengamalkan seluruh sunnah-sunnahnya dalam seluruh aspek kehidupan. Dengan demikian sempurnalah kita menjalankan dan menjadi umat Rasulullah SAW. Kita akan membahas surat Al-Ankabut, keunikan, karakteristik yang ada di surat yang mulia ini yang disebut oleh Allah dengan nama Al-Ankabut, surat laba-laba. Satu kesimpulan yang disampaikan oleh Syekh Amr Khalid dalam bukunya Khawatir Qur'aniyah bahwa surat Al-Ankabut adalah surah Al-Fitnah, suratul ibtila. Beliau menyimpulkan dari seluruh pembahasan surat Al-Ankabut, kesimpulannya cukup mengejutkan. Surat Al-Ankabut ini surat fitnah, surat ujian, surat ibtila. Masya Allah. Kesimpulan beliau tentu bukan kesimpulan langsung to the point, tapi berdasarkan pembacaan terhadap ayat-ayat di dalam surat Al-Ankabut. Tapi orang sekarang malah aneh. Rasulullah SAW senantiasa menyebutkan bahwa sunnatu an-nas adalah al-ibtila. Semua manusia itu pasti diuji. Bahkan tingkatan ujian itu disesuaikan oleh Allah, disetarakan dengan tingkatan kualitas ataupun makom kita di sisi Allah. Yang paling berat ujiannya adalah al-anbiya, para nabi, disesuaikan. Kemudian tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Ternyata ujian itu disesuaikan. Ya, Allah alam kita posisinya di mana sehingga ujian kita juga insya Allah sesuai, memang disesuaikan. Ya, kalau kelas 6 ya soal-soalnya soal kelas 6. Kalau kelas 7 ya soal kelas 7. Asyadul bala al-anbiya. Wallahu a'lam. Yang agak sedikit mengherankan dan tentu ini bagi kita sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran, bahwa Allah menyebutkan penamaan surat Al-Ankabut adalah di ayat 41. Mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya kamathalil ankabuti ittakhadhat baita wa inna awhanal buyuti la baitul ankabuti law kanu ya'lamun. Orang-orang yang mencari pelindung, mencari pemelihara, mencari penolong selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Rumahnya tidak berguna
selemah-lemah rumah adalah rumahnya laba-laba, tapi ada hero yang namanya Spiderman. Ya, ini lucu Pak. Padahal rumah yang paling lemah, berarti kan laba-laba itu adalah makhluk yang lemah. Yang dibangunnya sendiri adalah bangunan yang sangat lemah. Wa inna awhanal buyut, yang paling lemah itu rumahnya laba-laba, tapi muncul sosok laba-laba manusia yang paling hero, paling hebat, Spiderman. Ini gimana Pak ya? Tapi Spiderman malah hebat, itu bisa mengalahkan sekian banyak manusia. Ya. Padahal Allah menggambarkan spider itu, laba-laba itu, mungkin karena ada men-nya kali ya. Kalau nggak pakai men, lemah kali ya. Kalau ada men-nya Spiderman jadi kuat. Laba-laba yang asli itu lemah, tapi laba-laba yang dijelmakan menjadi manusia malah menjadi manusia yang hero, yang super, gitu ya. Wallahu a'lam. Mungkin kalau Iron Man masih mending ya, itu manusia besi, memang besi mah kuat. Allah gambarkan juga besi itu adalah al-hadid, al-hadid itu kuat. Tapi Spiderman, Batman, kok ada manusia? Manusia apa itu? Bat apa? Manusia kelelawar. Kok kelelawar dikatakan kuat ya? Ini ada bin ajaib, tapi begitulah realitanya. Tapi untungnya itu hanya dalam bentuk animasi, bukan sesungguhnya. Padahal sesungguhnya manusianya sangat lemah. Hadirin yang dimuliakan Allah, surat Al-Ankabut itu keunikan yang pertama, surat ini turunnya adalah setelah surat Ar-Rum. Tetapi susunannya justru dibalik oleh Rasulullah SAW, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ar-Rum susunannya adalah surat yang ke-30, Al-Ankabut surat yang ke-29. Padahal turunnya adalah lebih dahulu Ar-Rum, baru kemudian Al-Ankabut. Mestinya Ar-Rum 29, Al-Ankabut 30. Tapi itulah yang sering kita sebutkan bahwa susunan turun adalah bukan susunan dalam mushaf. Turunnya ada hikmah yang Allah ingin sampaikan kepada kita. Susunannya pun demikian, tidak sama dengan turunnya. Wallahu a'lam. Tadi disampaikan kesimpulannya bahwa surat Al-Ankabut adalah dikatakan sebagai suratul fitnah, suratul ibtila, surat yang banyak membahas tentang fitnah, tentang ujian, tentang godaan yang akan diterima oleh manusia yang beriman. Beliau ingin membangun satu persepsi yang benar bahwa seluruh kehidupan ini memang ujian. Ada logika yang beliau sampaikan dalam bentuk pertanyaan. Semestinya, kata beliau, secara logis, orang itu kalau sudah beriman, sudah taat, sudah baik, semestinya aman hidupnya, tenang hidupnya, nyaman hidupnya, tinggal kongko-kongko gitu ya, kongko-kongko, tinggal apa namanya? Ya udah tinggal bersenang-senang. Kenapa? Karena sudah patuh, sudah taat, sudah beriman. Semestinya yang diuji itu yang tidak beriman, yang tidak patuh, yang tidak taat. Yang sudah beriman, sudah patuh, sudah taat, semestinya tinggal menikmati ketaatan dan kepatuhannya. Sehingga secara logis, kenapa orang beriman kok diuji? Kenapa orang patuh kok diuji? Kenapa para nabi kok diuji? Semestinya para nabi kan tinggi kedudukan ketaatannya dan tidak ada yang bisa menandingi para nabi. Semestinya para nabi itu tinggal uncang-uncang kaki, tinggal goyang-goyang kaki, duduk di kursi malas sambil minum kopi. Kenapa Pak? Sudah tinggi makomnya. Ini logika manusia. Malah beliau mengatakan dalam bukunya bahwa justru sebaliknya, dan ini yang membuat pemahaman kita sedikit beliau luruskan. Justru semakin beriman seseorang, semakin taat seseorang, semakin tinggi kepatuhan seseorang, semakin besar ujiannya. Maka pilihannya enakan mana Pak? Mendingan kita tidak taat dan tidak patuh, ujiannya dikit. Semakin taat, semakin patuh, ujiannya. Orang akan memilih kalau semakin tinggi ketaatannya, semakin
semakin besar ujiannya, mendingan kita jadi manusia biasa-biasa saja, agar kemudian ujiannya juga ngapain kita sungguh-sungguh beribadah, sungguh-sungguh taat. Kalau semakin sungguh-sungguh, semakin tinggi ketaatan kita, semakin besar juga ujiannya. Masya Allah. Ini logika manusia. Maka Allah membantah, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira? Ini logika manusia, perkiraan manusia, bahwa kalau sudah beriman tidak diuji, kalau sudah taat tidak diuji, kalau sudah patuh tidak perlu diuji. Wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira kalau sudah cukup beriman maka Allah tidak menguji? Tetapi malah sebaliknya. Walaqad fatanna alladzina min qablihim. Lihat orang-orang yang taat sebelum kalian. Lihat para nabi, lihat para tabi'in, lihat para sahabat, lihat para orang-orang soleh sebelumnya. Ternyata mereka semuanya tidak pernah bebas atau tidak pernah tidak, melainkan ujian selalu mengikuti kehidupan mereka. Kira-kira kalau kita bandingkan antara ujian Allah dengan ujian manusia, beratan mana? Ya. Kalau ujian manusia gampang. Kenapa? Karena ujian manusia itu soalnya sama. Ya. Ya Pak, kalau kita kuliah dulu waktu sekolah itu kan soalnya sama nggak? Anak yang paling cerdas, anak yang sedang, dan anak yang paling lambat, ya, menangkap pelajaran, soalnya sama nggak? Itu kira-kira benar nggak secara ujian? Seharusnya dibagi 3. Ini ujian untuk anak-anak yang cepat menangkap, untuk anak-anak yang daya tangkapnya sedang, dan untuk anak-anak yang lemah daya tangkapnya. Tapi ternyata di kelas itu ujiannya sama, UN sama, antara yang dari Jakarta sampai Papua, ujian nasional soalnya. Tapi kalau Allah tidak, karena Allah Maha tahu manusia berbeda, manusia itu tidak ada yang sama, maka ujian manusia tidak ada yang sama. Jangankan manusia yang berbeda orang tuanya, manusia yang sama orang tuanya, ujiannya berbeda. Ujian adik ini, ujian abangnya yang ini, ujian saudaranya berbeda. Subhanallah. Itulah sebetulnya ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak akan menguji manusia yang berbeda-beda dengan ujian yang berbeda-beda dengan ujian yang sama, tapi Allah akan menguji manusia yang berbeda-beda dengan ujian yang berbeda. Terus hasilnya gimana Pak? Hasilnya kalau ujian manusia hasilnya sama nggak? Beda, karena memang tingkatnya sejak awal anak-anak itu berbeda. Seorang guru ngasih soal sama, tapi anak-anak daya tangkapnya berbeda, maka penilaian guru juga berbeda. Tapi bagaimana dengan penilaian Allah, sama atau tidak? Ini menarik. Ujian manusia yang berbeda-beda juga Allah beda-bedakan jenis ujiannya, karena manusianya berbeda-beda, dan Allah Maha tahu mana yang pas dengan ujian A, mana yang cocok dengan ujian B, mana yang tepat dengan ujian berikutnya. Dan ternyata apakah penilaian Allah sama? Subhanallah, penilaian Allah itu sama. Apa maksudnya sama? Bahwa Allah menilai manusia itu dengan penilaian yang sama. Kalau orang itu lulus dengan ujian A, nilainya sama. Orang itu lulus dengan ujian B, nilainya sama. Kalau orang itu lulus dengan ujian C, nilainya sama. Misalnya A itu ujiannya harta, B itu ujiannya jabatan, C itu ujiannya keluarga. Orang yang lulus ujian harta, orang yang lulus ujian keluarga, orang yang lulus ujian jabatan, nilainya sama, dikasih oleh Allah misalnya 10. Sama kan? Kok bisa sama? Apakah tidak adil? Tidak. Justru itulah karena manusia
manusia itu berbeda-beda. Allah uji dengan ujian yang berbeda-beda, tapi penilaian yang Allah berikan atas ujian yang berbeda-beda kepada manusia yang berbeda, penilaiannya adalah sama. Subhanallah. Tapi kalau manusia ujiannya sama, penilaiannya ujiannya sama, hasilnya beda. Kalau Allah ujiannya beda, hasilnya sama. Para nabi ujiannya tinggi, dan itu sesuai dengan tingkat mereka di sisi Allah, tapi penilaiannya sama. Dan kemudian kita yang lemah, Allah uji sesuai dengan kemampuan kita, dan Allah kasih nilai sama nilainya. Tetapi meskipun nilainya sama, tetap nanti yang akan dijadikan pertimbangan Allah untuk surga dan neraka dengan tingkatan yang berbeda-beda. Surga juga bertingkat-tingkat, neraka juga bertingkat-tingkat, disesuaikan dengan amal ibadahnya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua, beliau menyampaikan di surat Al-Ankabut ayat yang ke-14, satu-satunya, kata beliau, surat di dalam Al-Quran yang menyebut Nabi Nuh dengan waktu yang Allah berikan kepada Nabi Nuh alaihissalam untuk berdakwah. Tidak ada surat yang lain yang menyebutkan waktu berapa lama Nabi Nuh itu berdakwah kecuali surat Al-Ankabut. Ini keunikan surat Al-Ankabut. Tepat Allah menyebutkan wa laqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfa sanatin illa khamsina amma. Tidak ada surat yang lain yang menyebut berapa lama Nabi Nuh itu diberi oleh Allah waktu berdakwah, yaitu 950 tahun. Apa rahasianya? Kenapa hanya surat Al-Ankabut yang disebutkan? Di dalam surat Nuh sendiri tidak disebutkan berapa lama Nabi Nuh berdakwah. Disebutkan dalam surat Nuh? Enggak. Inna arsalna Nuhan ila qaumi. Enggak disebutkan berapa lama. Hanya lailan wa nahar, siang dan malam. Tapi secara eksplisit justru di surat Al-Ankabut ayat 14 Allah menyebutkan waktu yang harus ditempuh oleh seorang manusia yang bernama Nabi Nuh alaihissalam. Waktu tempuhnya, waktu ujiannya 950 tahun. Hebat. Ini waktu yang paling lama yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Wallahu a'lam. Ada yang mengatakan nabi-nabi sebelum Nabi Nuh Allah berikan usia yang lebih panjang dari Nabi Nuh. Tetapi eksplisit yang disebutkan oleh Al-Quran bahwa waktu terpanjang yang dialami oleh manusia dalam mendapatkan ujian Allah yang terpanjang yang itu disebutkan oleh Al-Quran adalah Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun. Kalau ada pilihan, kata beliau, kita ada pilihan, mau umur panjang atau umur yang pendek, Pak? Yakin orang-orang akan milih umur panjang. Tapi giliran diberikan pilihan, kalau umur panjang, konsekuensinya ujiannya panjang, orang kemudian mengurungkan keinginannya. Udahlah saya umur pendek aja, yang penting ujiannya pendek juga. Jadi konsekuensinya, kalau umur panjang, ujiannya semakin lama, semakin panjang. Kalau umur pendek, ujiannya semakin. Tapi kenapa? Ini lintasan pikiran beliau. Kenapa manusia milih bahkan berdoa kepada Allah supaya dipanjangkan umurnya? Betul nggak? Ada nggak yang berdoa, ya Allah pendekkan umur saya? Kayaknya nggak ada. Mau orang susah, mau orang senang sama. Kalau orang senang diperpanjang, doanya logis gitu kan? Dia senang, dia kaya, jadi perpanjang umurnya. Tapi orang susah juga pengen umur panjang. Bahkan orang lagi sakit pengen umur. Gak enak kan?
sakit, udah stadium 4, 3, itu pengen umurnya. Emang enak Pak, umur panjang tapi sakit. Tapi begitulah manusia. Beliau dengan logikanya mengatakan, Nabi Nuh ini contoh saja secara eksplisit. Allah menyebutkan satu-satunya di dalam Al-Quran. Tidak ada lagi Nabi yang Allah sebutkan waktunya yang terpanjang 950 tahun. Beliau diberikan ujian berarti panjang sekali. Bagaimana beliau diuji dengan istrinya yang durhaka, diuji dengan anaknya yang tidak mau beriman. Bagaimana lagi pas ujian beliau harus berdakwah kepada kaumnya. Masya Allah. Kita 1 bulan anak itu tidak nurut sama kita, gimana Pak? Gak usah lama-lama, seminggu aja. Kemarin liburan anak-anak. Gimana kalau anak-anak kadang suka A, suka B Pak? Ini langsung deg-deg-deg gitu ya. Langsung naik gitu ya, tensinya langsung naik. Bagaimana dengan seorang Nabi Nuh alaihi salam 950 tahun Pak, hidup satu atap dengan istri yang tidak sejalan, dengan anak yang durhaka, anak yang suka bandel gitu ya, suka membantah perintah orang tuanya yang durhaka. Betapa tidak ada yang menyamai kesabaran Nabi Nuh dan ujian beliau, ujian yang terpanjang karena waktu yang diberikan oleh Allah kepada beliau juga umur yang panjang. Jadi gimana Bapak Ibu? Ada perubahan nggak? Mau umur panjang atau umur pendek? Maunya umur panjang tapi ujiannya dikit. Maunya umur yang panjang tapi ujiannya jangan banyak-banyak. Ya nggak mungkin. Kalau selesai strata 1 ya ujiannya sampai strata 1. Kalau mau strata 3 ujiannya sampai strata 3. Kalau kita kuliah 5 tahun ujiannya ya sesuai dengan 5 tahun. Kalau kuliah 14 tahun ujiannya ya sesuai kan 14 tahun. Wallahu ini analisis, tapi ini penting karena itu Allah Subhanahu wa taala hanya menyebutkan Nabi Nuh secara eksplisit di ayat ini. Yang ketiga, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ini catatan-catatan beliau. Karena kita bicara satu surat secara utuh bukan ayat per ayat. Kenapa dinamakan rumah Al-Ankabut itu adalah rumah yang paling lemah, rumah laba-laba? Ada 2 analisis. Yang pertama, ujian itu selalu rumit. Ujian itu selalu rumit, tidak bisa diprediksi. Bukan ujian manusia ya, ujian Allah. Kalau ujian manusia gampang, kadang-kadang soalnya dikasih tahu, jawabannya dikasih tahu, gampang. Tapi ujian Allah kan soalnya nggak dikasih tahu, jawabannya juga blank, nggak dikasih tahu. Kalau ujian manusia gampang, soalnya kadang dikasih tahu, ini Pak soalnya besok ya Pak, jawabannya juga ini. Nah itu ujian namanya. Yang pertama, ujian Allah itu selalu rumit, karenanya Allah pilih surat Al-Ankabut, yaitu bicara tentang laba-laba, dan surat ini dinamakan sebagai surat ujian, surat fitnah, surat godaan, cobaan dan musibah, karena ternyata betapa rumitnya laba-laba itu membuat rumahnya. Segitu rumitnya tetap dikatakan rumah laba-laba itu rumah yang paling rapuh. Makanya ketika manusia mendapatkan ujian Allah dan kemudian meminta pertolongan kepada selain Allah, dikatakan manusia itu seperti laba-laba yang bangun rumah. Semestinya dia meminta pertolongan kepada Allah. Kenapa? Karena ujiannya datang dari Allah. Maka yang pertama kali dia minta adalah Allah. Logis. Contoh sederhana. Kalau anak sakit, Bapak Ibu sekalian, yang pertama kali kita telepon Allah atau dokter? Anak sakit langsung dulu nyari handphone, nyari telepon, lupa bahwa di situ ada Allah. Tidak salah kita menelpon dokter, enggak salah, bukan kita katakan salah, tapi itu adalah bagian dari kadar keimanan kita. Kalau para sahabat Rasulullah tidak, pertama kali yang dia minta, ya Allah, ini ujian sakit dari Engkau, aku kembalikan kepada Engkau, aku serahkan kepada Engkau, dan aku sekarang berusaha. Dia datangi sahabat yang mengerti tentang penyakitnya. Tapi kalau kita datang kepada Allah dulu atau langsung datang kepada manusia, ini sederhana. Ketika ada masalah di anak kita susah diatur untuk sholat, diperintah untuk sholat, kita konsultasi kepada manusia. Pada seharusnya kita konsultasi dulu kepada Allah. Sholat 2 rakaat, ya Allah, kenapa anak kami begini-begini? Baru
Ya Allah, hamba sudah mempasrahkan dan sudah memohon pertolongan dari Engkau, izinkan hamba untuk meminta pendapat kepada manusia, karena secara praktik manusia lebih mengerti tentang bagaimana kita membina atau mendidik anak-anak kita. Ini sederhana kata beliau, tapi dampaknya besar. Kita lebih dulu nanya kepada manusia dan kita lupa untuk bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rumit. Yang kedua, kenapa dikatakan rapuh? Bahkan yang paling rapuh adalah rumah laba-laba. Serapuh manusia menghadapi ujian. Manusia sangat rapuh menghadapi ujian. Karenanya walladzina jahadu fina, ayat 69, ayat terakhir, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Ayat 69, ayat terakhir, Allah menetapkan satu ketetapan, satu sunnahnya, bahwa orang-orang yang sungguh-sungguh di jalan kami, sungguh-sungguh berada di jalan kami, mengikuti tuntunan kami, mengikuti bimbingan kami, mengikuti petunjuk kami, justru mereka yang kami akan selesaikan persoalan-persoalannya, dan itulah orang-orang yang muhsinin di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, rumah laba-laba itu tidak sekedar rapuh fisiknya, tapi yang di dalamnya juga rapuh. Bagaimana? Ini Bapak Ibu yang lebih ngerti tentang kehidupan hewan. Tapi begitulah laba-laba. Jadi laba-laba itu lucu. Ya. Ketika pejantannya sudah membuahi kebetinannya, siapa yang dibunuh, Pak? Pejantannya langsung dibunuh oleh betinanya. Habis dibunuh dibuang keluar sarang. Tega banget tuh istri ya, kayak gitu. Jadi pejantan itu membuahi betinanya, setelah dibuahi langsung pejantannya dibunuh oleh betinanya dan dibuang keluar sarang. Jahat, rapuh sekali kehidupan di dalamnya. Fisiknya rapuh, kehidupannya juga rapuh. Tidak sampai di situ, dan itu kenyataan memang secara ilmiah. Nanti ketika anak-anaknya lahir, apa yang dilakukan oleh anak-anaknya? Balas dendam dia. Ibunya, induknya itu dibunuh rame-rame oleh anaknya dan dibuang keluar sarang. Masya Allah, hebat Pak. Rumahnya rapuh, yang tinggal di dalamnya juga makhluk yang rapuh, yang tidak mengerti etika. Dan itu adalah kejahatan yang terkeji. Bagaimana seorang betina, seekor betina kok malah tega membunuh pejantannya, dan bagaimana nanti anak-anak yang dilahirkan justru membunuh induknya. Masya Allah. Maka dikatakan ini alasan ilmiahnya kenapa rumah laba-laba itu rumah yang rapuh. Tidak hanya fisiknya rapuh, di dalamnya rapuh. Kalau rumah manusia kuat meskipun di dalamnya rapuh, bisa dua-duanya ya. Ada yang rumahnya kokoh, di dalamnya kehidupan rumah tangganya rapuh. Ada yang rumahnya tidak kokoh, tapi di dalamnya kehidupannya kokoh. Ada yang dua-duanya kokoh, ada yang dua-duanya rapuh. Kalau manusia pilihannya 4. Ada yang fisiknya kuat, tapi kehidupan rumah tangga di dalamnya rapuh, cepat goyah, akhlaknya kurang dibina. Ada yang sebaliknya Pak, rumahnya rapuh, tapi di dalamnya orang-orang kuat. Tapi ada juga yang udahlah rumahnya rapuh, di dalamnya rapuh juga, nggak ada iman, nggak ada nilai. Yang paling kuat adalah rumahnya hebat, kokoh, dan penghuni rumah tersebut adalah manusia-manusia yang hebat juga, kokoh. Bagaimana itu? Adalah walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan yang terakhir, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, surat Al-Ankabut ayat 45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholat inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus sholat. Kalau khutbah Jumat. Ini ayat ini berada di tengah-tengah surat Al-Ankabut, bicara tentang fitnah. Ternyata solusi yang terbesar bagaimana seseorang mampu tahan terhadap fitnah, godaan apapun, ujian apapun, adalah bagaimana ia selalu berkomunikasi dengan Allah dengan mendirikan as-shalah. Karenanya Rasulullah SAW bersabda, karena Rasulullah SAW
idza hazza bihi amrun sholat. Rasulullah kalau ada masalah langsung sholat, apapun masalahnya. Karena kehidupan ini adalah ujian dan kita tidak tahu soalnya bagaimana dan tidak pernah diberitahu jawabannya bagaimana. Kita mengikuti petunjuk Allah dan petunjuk Allah hanya didapat bagi mereka yang komitmen berkomunikasi dengan Allah dalam bentuk as-shalawat, dalam bentuk sholat-sholat yang baik. Sehingga disinilah beliau menuturkan ayat 45 di antara solusi yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh hamba-hambanya yang beriman agar mereka dapat melalui ujian-ujian itu sampai selesai, bahkan dengan nilai cum laude memuaskan, sangat memuaskan, excellent, adalah bagaimana juga mereka mampu menghadirkan diri bersama Allah dalam sholawat-sholawat mereka yang utama. Itulah di antara pelindung, itulah di antara benteng yang kokoh. Makanya as-sholatu junnah. Sholat itu adalah benteng. Sholat itu adalah pelindung. Karena ini adalah pelindung, karena ini adalah pengaman manusia. Dan kita tidak ada yang tahu di ujian mana kita gagal dan di ujian mana kita sukses. Kalau kita lihat ada yang sukses di ujian A, seperti Syekh Mutawalli Asy'arawi menyebutkan bahwa ya'ti syaitan min nuqtatit dha'fi bil insan. Ternyata syaitan itu juga jeli. Dia akan datang kepada manusia dari titik lemahnya. Kalau kuat di harta, dia akan datang dari pintu wanita. Kalau kuat pada wanita, di pintu keluarga. Kalau kuat pada keluarga, pintu yang lainnya. Dan semua pintu-pintu itu adalah celah-celah kelemahan manusia yang akan dijadikan sasaran, dijadikan sasaran tembak dari syaitan laknatullahi alaih. Inilah gambaran keunikan, khasais, karakteristik dari surat Al-Ankabut. Mudah-mudahan kita dapat memahami surat ini dengan sebaik-baiknya dan kita mampu mengikuti ujian-ujian yang memang sudah disediakan oleh Allah sebelum manusia diciptakan. Jadi ujian sudah disiapkan sebelum manusia diciptakan. Ini perbedaan ketiga ujian. Kalau ujian manusia kapan disiapkannya, Pak? Sebulan sebelum ujian baru disiapkan soalnya. Kadang-kadang soalnya sama dengan yang kemarin. Pindah aja, Pak, 1 ke nomor 2, nomor 10. Makanya anak-anak kalau ujian gampang kan, Pak? Tinggal review soal-soal tahun 5 tahun yang lalu. Ternyata sama, beda redaksinya diganti gitu ya. Yang soal nomor 5 diganti, pindah ke nomor 10, ditukar-tukar bahasanya. Tapi ujian Allah tidak ada yang dapat mengetahuinya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin manusia-manusia yang selalu meminta pertolongan kepada Allah, yang selalu dekat dengan Allah, apapun ujiannya akan selalu bisa menyelesaikan dengan sebaik-baiknya. Bahkan dia akan mendapatkan rapot yang terbaik, rapot yang excellent. Dan itulah para nabi dahulu ternyata juga mampu melalui. Dan para nabi tidak ada yang sama. Nabi Sulaiman diuji dengan kekayaan, dengan kedudukan yang tinggi. Nabi Ayub diuji dengan sakit. Nabi yang lain, Nabi Ibrahim, dan di sini Allah menyebutkan beberapa nabi, di antaranya Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Syuaib, Nabi Lut, Nabi Nuh, dan Nabi Syuaib diceritakan di dalam ayat surat Al-Ankabut. Dan ceritanya adalah bicara tentang apa ujian yang dihadapi oleh mereka, dan mereka adalah imamul, kata beliau, mereka adalah a'immatul ibtila. Mereka adalah contoh-contoh yang konkret, orang-orang yang lulus mengikuti ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat variatif. Demikian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, apa yang dapat kita tadabburi dari surat Al-Ankabut. Jangan disebut Kalangkabut ya, Kalangkabut ya. Mudah-mudahan kita tidak seperti Ankabut. Kita selalu bisa mengambil pelajaran dari seluruh ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mohon maaf dan terima kasih. Aku qouli hadza ala minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa waktu untuk tanya bagi para jemaah yang bertanya.
kita makin taat, ujiannya makin banyak. Pilihannya apakah kita tidak usah taat sehingga ujiannya sedikit. Ya. Tapi yang kurang taat itu ada bukan ujian, tapi ajab Allah. Hanya sebutannya saja yang beda, ajab dan ujian, tergantung amalnya. Gitu. Jadi bukan berarti kita tidak makin tidak taat kepada Allah terus ujiannya sedikit. Nah, bentuk ujiannya itulah yang namanya ajab, itulah mungkin sama, realisasinya itu sama. Bagaimana dalam hal ini? Ini logika manusia inginnya begitu, Pak. Inginnya itu umur panjang, rezeki banyak, ujian dikit. Maunya itu semakin beriman semakin tidak ada ujian. Semakin sholatnya rajin semestinya lancar-lancar. Tapi semakin rajin kita sholat ternyata ujian juga semakin gede, godaannya semakin besar. Ya Allah, saya sholatnya udah rajin kok masih susah banget nih hidup. Karena manusia kan itu melogikakan diri sendiri atas ujian Allah. Itu orang di sebelah kagak sholat lancar-lancar aja hidupnya, malah kayaknya dia tenang-tenang aja tuh kagak sholat ya, kayaknya nggak taat. Kalau gitu pilihan saya mendingan saya nggak taat. Ini fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akram. Ini logika manusia kata beliau ya Syekh Amr Khalid. Logika manusia seperti itu. Kalau dikasih nikmat, dikasih kekayaan, dikasih harta, menganggap ini kemuliaan dari Allah. Tapi kalau Allah kasih ujian, ini adalah Allah sedang menghinakan. Tidak. Saya setuju bahwa ujian itu hanya untuk orang yang beriman. Kalau tidak beriman memang bukan ujian karena tidak layak diuji. Tapi musibah yang melanda mereka memang bukan ujian, tapi azab yang Allah segerakan, hukuman yang Allah segerakan. Tetapi jangan lupa bahwa nanti azab yang tertinggi adalah nanti mereka di akhirat kelak. Memang tidak ada ujian bagi orang yang tidak beriman. Sama dengan logikanya, tidak ada ujian kecuali bagi yang terdaftar di sekolah tersebut. Orang yang tidak pernah terdaftar diuji nggak, Pak? Yang nggak usah. Yang sudah terdaftar di sekolah itu maka akan mengikuti ujian sekolah. Yang tidak terdaftar sebagai murid, sebagai mahasiswa, diuji, tidak diuji. Seolah-olah ketika kita menyatakan ikrar iman, maka kita sudah mendaftar di sisi Allah menjadi hambanya yang beriman, dan kita serahkan kepada Allah. Ya Allah, ujian itu selalu untuk kebaikan. Nah, ini kaidah terakhir. Ujian itu, tes itu, apakah untuk keburukan? Ternyata untuk kebaikan. Pertama, kalau orang beriman, seperti dalam hadis Bukhari Rasulullah SAW menyebutkan, pertama orang beriman itu kalau diuji, dites itu pertama untuk menghapuskan dosa. Yang kedua mengangkat derajat. Yang ketiga itulah yang Allah sebutkan di ayat yang keempat. Wala ya'lamanallahu alladzina shadaqu wa la ya'lamanna kadhibin. Allah ingin tahu yang sungguh-sungguh beriman dan yang pura-pura beriman. Disitulah tiga kebaikan yang akan diraih. Anak ikut ujian ternyata baik. Kenapa? Dia tahu kelemahannya. Yang kedua, naik kelas. Yang ketiga, kesalahan-kesalahannya dia menjadi lebih enggak, dan nanti di masa yang akan datang insya Allah dia jauh lebih baik. Dan ternyata tidak ada buruk dalam ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin demikian, Pak. Terima kasih. Baik sekali tentang bagaimana kita memahami bahwa ujian memang hanya untuk orang beriman. Semakin taat, kita yakin semakin besar ujian Allah, tapi semakin mampu kita menghadapi ujian. Kenapa? Karena ketaatan itu adalah bagian dari pelindung diri daripada ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Silakan. Terima kasih. Nah, kalau demikian, bagaimana dengan seorang PNS itu, bahwa PNS itu kan juga diuji oleh pemerintah, bahwa
semua gaji pakai bank konvensional. Semua gaji kita ambil pakai bank konvensional. Apa itu termasuk ujian? Sehingga digiring seluruh muslim harus pakai bank yang dikatakan oleh di Al-Quran bahwa selamanya orang yang berhubungan dengan bank adalah seperti mencintai punya terus sendiri. Nah, bagaimana dengan terima kasih. Ini berat, ujian berat, ujian besar ini berat. Ini bukan ujian. Paradigma yang dibangun itu bukan ujian. Bahwa ini merupakan bagian dari sistem yang memang sudah terbangun demikian. Yusuf Qaradawi dalam fatwa kontemporer bahwa ketika kita berada dalam suatu sistem yang tidak mungkin kita keluar dari sistem itu, maka mengikuti sistem itu atau termasuk dalam sistem itu adalah sesuatu yang termasuk kategori emergency, darurat. Karena tidak mungkin kita mengelak dari sistem tersebut. Tetapi jika kemudian ada peluang untuk keluar dari sistem tersebut, itu sesuatu yang lebih baik, ahsan dan afdal. Kalau begitu, kita punya dua pilihan. Yang pertama kita ikut, tapi pada hal-hal yang sifatnya memang harus. Tapi pada hal-hal yang lain, pada dana-dana yang kita miliki dari yang lain, tentu kita bisa memilih alternatif yang lebih aman. Jadi hanya satu saja. Sementara dana-dana yang lain kita bisa alihkan ke tempat yang lebih aman. Wallahualam. Karena itu juga bukan ujian personal, tapi ujiannya adalah ujian kolektif. Dan ketika ujian kolektif adalah sebuah sistem, kita tidak mungkin keluar dari sebuah sistem apapun itu. Apakah sistem ekonomi, sistem politik, sistem sosial, kecuali kita sudah membangun lebih awal. Dan ternyata yang membangun lebih awal adalah bukan kita. Kita sudah selesai. 1942 hancur khilafah Islamiyah. Bangunannya sudah, bukan hanya khilafahnya, bangunannya, sistemnya. Jadi kemudian mereka yang membangun dan kita masuk dalam bangunan itu. Dan kita tidak bisa keluar dari bangunan itu kecuali kita bareng-bareng bersama-sama nyari bangunan yang lain, atau kita bersama-sama cari developer untuk bisa bangun perumahannya aman. Nah, developernya udah ketemu belum nih? Sampai sekarang susah nyari developernya yang mau bangun komplek yang aman. Kalau sekedar komplek perumahan mudah, tapi bagaimana komplek ekonomi, bagaimana komplek sosial, bagaimana komplek pendidikan, kita masih membutuhkan seorang developer, seorang yang mampu, yang membidangi bidangnya, karena kita tidak mampu untuk melakukan itu secara personal. Dibutuhkan kolektivitas yang baik untuk membangun komplek ekonomi yang baik, komplek sosial yang baik, komplek akhlak yang baik, dan komplek-komplek yang lain. Dan itu adalah yang sedang dilakukan oleh umat Islam sekarang ini. Alhamdulillah, sedikit demi sedikit kita mencoba untuk mencari solusi yang terbaik agar terhindar dari apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Pak ya, insyaallah. Demikianlah ini mudah-mudahan dari apa yang disampaikan tadi kita bisa mengambil pelajaran untuk kehidupan kita saat ini. Sebelum kita berbuat dari ruang ini, kita dan berapa kronologis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.